Rohani itu sudah jelas sesuatu yang dia teledor. Kalau menurut saya dia sengaja fitnah, sengaja membuat gaduh negara ini. Ibarat buruk muka cermin dibelah. Peribahasa ini tampaknya dapat menggambarkan situasi yang terjadi dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok justru balik menuding Buniani, orang yang pertama kali mengunggah video sebagai pangkal penyebab persoalan penistaan agama yang berujung aksi demo besar-besaran pada pekan lalu. Padahal Wakil Presiden Yusuf Kala sekalipun menyoal kampanye berbalut kunjungan Ahok di Kepulauan Seribu. Saya bukan meyakini persoalan, bukan. Boleh baca semua. Yang dipersoalkan kata bohong. Jadi karena itu jangan juga disebut dua-dua pihak ini, jangan bicara ayat, tapi jangan juga bicara kasar. Ini kan asesor sebenarnya. Ya, asesor itu ikutan. Iya kan? Yang pokoknya itu adalah tuduhan penodaan agama terhadap Pak Ahok. Yang dimaksud Abdul Fikar terkait domain ahli agama yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta tadi dapat dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Kini publik berharap pihak kepolisian dapat bekerja atas nama hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Bukan bekerja untuk memuaskan selera pihak tertentu untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Dan pemirsa, saya sudah tersambung dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot. Assalamualaikum, selamat malam Kiai Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Said, apa saja poin-poin penting dalam pertemuan Kiai dengan Presiden Joko Widodo sore tadi di kantor PBNU? Pertama, silaturahim. Ya, kedua, saling memberi masukan, sharing pendapat. Ketiga, membicarakan hal yang lebih penting daripada masalah Ahok. Nah, itu juga terus masalah itu di atas. Apa masukan penting yang Kiai sampaikan kepada Presiden sore tadi, Kiai? Pertama, mari hubungan antara pemerintah dengan civil society ditingkatkan. Bapak Presiden sudah berhasil dengan baik hubungan dengan partai politik, tapi hubungan dengan civil society yang belum baik lah, atau belum sempurna. Oleh karena itu, ke depan harus kita sering komunikasi, memberi masukan. Negara sebesar apapun pasti membutuhkan kekuatan civil society. Kalau tidak, maka akan terjadi seperti Timur Tengah. Timur Tengah itu yang ada cuma pemerintah dengan polisi dan TNI-nya, tentaranya, sehingga ketika ada perpecahan tidak ada yang menjadi perekat. Apakah Kiai Said juga mempertanyakan mengapa Presiden tidak mau menemui secara langsung para umat yang melakukan aksi damai pada Jumat pekan lalu? Sebelum saya bertanya, beliau sudah jawab. Apa yang dikatakan Presiden, Kiai? Ya, waktu itu saya di dalam agenda saya berkunjung ke bandara. Iya, begitu mau kembali lagi ke istana, tidak mungkin. Saya belok ke Bogor. Belum saya tanya udah. Jelaskan. Dan Kiai dapat menerima penjelasan dari Presiden tersebut, Kiai? Ya, menerima aja, terima dan percaya penuh. Halo Kiai? Ya, saya percaya, menerima. Saya percaya. Baik, untuk kedepannya Kiai, agar hubungan atau komunikasi antara para alim ulama dengan pemerintah khususnya Presiden ini bisa lebih cair ya, lagi seperti apa? Saya katakan ya, kemarin itu saya menghimbau agar demonstrasi betul-betul damai. Kedua, warga NU yang ingin ikut itu haknya mereka, tapi jangan membawa atribut NU, apa Ansor, apa Muslimat, jangan. Seandainya saya lepas tidak menghimbau itu, 3 kali lipat banyaknya itu. Betul. 3 kali lipat yang kemarin, kalau saya biarkan. Segitu udah saya menghimbau betul agar tertib, damai, dan kalau bisa nggak usah demo, lebih baik kita berdoa. Malah Kiai Nawi Sidogiri yang santrinya 25.000 itu, dan Kiai Langitan yang dulu sering ke sana, itu mengadakan doa bersama, mendoakan bangsa maksudnya. Ya.
Untuk kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok sendiri, apa yang masukan yang diberikan oleh PBNU kepada Presiden, Kiai? Penistaan agama terserah penyidik, kesimpulannya seperti apa dengan memanggil saksi-saksi. Tapi yang jelas menyinggung perasaan umat Islam. Ya, menyinggung. Ya. Penistaan apa enggak itu harus penyidik yang menyimpulkan dari saksi-saksi yang ada. Bagaimana untuk memastikan agar proses pemeriksaan terhadap kasus Ahok ini bisa berlangsung transparan dan nantinya bisa menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar sesuai dengan faktanya, Kiai? Saya kira percayakan dulu lah. Kita percayakan kepada para penyidik, jangan terus negatif thinking ya, seakan-akan itu adalah rekayasa, enggak. Atau nanti juga akan terbuka dari Majelis Ulama ada, dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, dari ahli bahasa, ahli apa dan sebagainya lah. Jangan dulu negatif lah, kita lihat saja dulu. Baik, kita akan tunggu bersama, Kiai, seperti apa nanti saat ini Polri telah bekerja dan diberikan waktu selama 2 minggu oleh Presiden untuk menuntaskan kasus dugaan penistaan agama. Baik, terima kasih Kiai Said atas waktunya berbincang bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, tadi kita sudah mendengar ujangan atau pernyataan dari Kiai Said yang mengatakan kalau tidak dihimbau, masa yang datang kemari Jumat akan jauh lebih banyak lagi. Oh iya, sudah pasti. Jadi begini, saya sudah bicara itu di banyak media. Kemarin itu NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas yang menjadi mainstream dalam moderasi Islam itu secara resmi menyatakan tidak ikut demo 4 November. Tetapi kalau ada warganya secara perorangan mau ikut itu tidak bisa dilarang. Memang negara pun tidak bisa dilarang, apalagi cuma ormas gitu ya. Nah, dengan itu lalu mereka Muhammadiyah maupun NU bilang kalau Muhammadiyah maupun NU kalau ada warga yang ikut itu jangan bawa simbol-simbol NU Muhammadiyah. Nah, dengan himbauan yang jelas seperti itu saja itu sudah ratusan ribu ya yang datang. Saya membayangkan kalau kedua ormas ini lalu memberi fatwa ikut aja demo, itu akan jutaan, bukan hanya 1-2 juta, bisa jutaan. Itu sudah dilarang aja sudah sebegitu gitu ya. Dan warga NU secara perorangan banyak yang berangkat, tetapi pengurus-pengurusnya kan tidak gitu ya, tidak mengkomando, tidak memfasilitasi atas nama organisasi. Nah, itulah yang saya katakan ini sangat sensitif, sangat peka dalam cara penanganan ke depan. Kalau tidak benar-benar berdasar jalur hukum, itu akan menimbulkan problem-problem baru. Semuanya harus ikut hukum lah saya kira. Prof, tadi kita sempat melihat tayangan di mana Pak JK sudah berbicara mengenai inti masalah dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Di sisi lain ketika Sabtu pekan lalu, Sabtu malam, Kapolri pun juga ketika jumpa pers sempat menyinggung inti permasalahan. Bagaimana Anda melihat ini dari kacamata hukum, Prof? Tidak ada larangan, tetapi dari sudut etis dan psikologis tentu saja, etis dan psikologis, seharusnya tidak boleh. Ya, etis dan psikologis. Kalau hukum dan etika kan beda. Etika itu dilanggar ya tidak apa-apa, tapi akan menimbulkan persoalan. Misalnya, secara etis kan tidak boleh Pak JK sebagai Wapres itu sudah masuk ke substansi masalah. Siapa yang tersinggung, bagaimana, macam-macam gitu. Tetapi harusnya Pak JK bicara selesaikan secara hukum gitu. Pun Kapolri seharusnya tidak usah menyatakan penilaian pribadi kepada publik. Nanti penilaiannya itu nanti sampaikan ketika akan diputuskan. Sesudah diperiksa itu para ahli itu, lalu keputusannya seperti apa salurkan ke situ gitu, pendapat itu, analisis dia sebagai pejabat kalau dia itu ikut di situ. Nah, itu kan secara etis begitu. Secara psikologis itu bisa menimbulkan dugaan dan sudah beredar dugaan. Wah, ini kampanye sudah ada arah keputusannya gitu kan tidak bagus dengan cara-cara begitu. Oleh sebab itu percayakan aja kepada hukum dan saya kira belum terlambat juga ya, masih ada waktu lah untuk memperbaiki sikap-sikap atau pernyataan-pernyataan yang lebih menyejukkan dan ngerem agar tidak terjadi banyak ekses susulan dari ini. Baik, terima kasih Prof. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, setelah bertemu dengan PBNU, besok rencananya Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tetaplah bersama kami di Talk to iNews.